Padat karya merupakan kegiatan pembangunan yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Tujuan utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Penciptaan lapangan kerja yang lebih besar diperlukan untuk menyerap pengangguran. Oleh karena itu, pada tahun 2015 lalu, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program dengan nama Investasi Padat Karya, menciptakan lapangan kerja. Program padat karya menjadi salah satu solusi masyarakat dalam menambah penghasilan di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Sebab padat karya dikerjakan oleh masyarakat langsung dan hasil pembangunannya juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bantul sendiri juga telah melakukan sosialisasi padat karya di ratusan titik pada awal tahun 2020 silam. Sayangnya, program padat karya tersebut sempat akan dihapus dikarenakan dananya diperuntukkan untuk penanganan COVID-19. Namun imbas yang begitu besar terhadap warga Bantul, maka padat karya tidak jadi dihapus. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, memang dari tahun anggaran 2020 kemarin, memang sempat akan direfocusing. Namun kami bersama dengan teman-teman di Dewan ini berupaya untuk tetap dilaksanakan supaya masyarakat yang selama ini mungkin banyak sekali pengangguran sehingga adanya padat karya ini tentu sedikit banyak bisa menolong dan juga membantu bagi masyarakat yang notabene kehilangan pekerjaan. Sehingga kegiatan ini saya kira saya mengapresiasi dari pemerintah daerah sehingga kegiatan ini betul-betul nanti bisa mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Iroyudan ini khususnya. DPRD Kabupaten Bantul khususnya Komisi A juga bertugas mengawasi dan monitoring pelaksanaan padat karya yang telah digulirkan ke masyarakat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas untuk memberdayakan tenaga masyarakat di lingkungannya sendiri. Kami berada di lokasi padat karya yang berada di Iroyudan, Gosari Pajangan, Bantul. Sebagai bentuk realisasi kami sebagai anggota legislatif, ini mencoba untuk memonitoring terkait dengan pelaksanaan kegiatan padat karya yang pada tahun 2020 ini mendapatkan satu titik anggaran senilai 100 juta untuk pengecoran jalan sepanjang hampir 200 meter. Nah, ini tentu harapan dari masyarakat yang memang sudah lama menantikan rehabilitasi ataupun pembangunan jalan yang hampir 15 tahun masyarakat ini menunggu terkait dengan program dari pemerintah. Ini alhamdulillah kami bersama dengan masyarakat hari ini bisa memonitoring secara langsung kegiatan tersebut. Iroyudan Goasari Pajangan Bantul ini merupakan jalur wisata juga, sehingga prioritas pembangunan jalan sangat dinanti oleh warga setempat. Dalam pengerjaannya, Ketua Komisi A dari Partai PKB ini mewanti-wanti agar pelaksanaan proyek infrastruktur ini sesuai dengan spek-spek yang telah ditentukan dan disepakati, sehingga tidak ada masalah di masa mendatang. Dan harapan kami dengan adanya program padat karya ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat yang notabene jalan ini merupakan jalan alternatif dari pegunungan yang ada di Goasari untuk menuju ke Kota Bantul. Dan kemudian juga kami berharap kepada masyarakat supaya nanti
pembangunan ataupun pengerjaan padat karya ini sesuai dengan spek ataupun aturan yang memang sudah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja, sehingga nanti ketika ada peninjauan baik dari kejaksaan maupun dari dinas terkait sesuai dengan regulasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Bagi warga Iroyudan sendiri, pembangunan infrastruktur jalan yang sangat vital bagi masyarakat setempat selama ini lama diimpikan. Setelah 15 tahun sejak 2005 dibangun, penambalan jalan yang berlubang seolah sudah menjadi kebiasaan, hingga akhirnya bantuan padat karya senilai 100 juta rupiah tahun 2020 dialokasikan salah satunya di Iroyudan. Ada beberapa lubang yang itu menjadi genangan air. Ya pecah-pecah ya, sudah 15 tahun toh Pak, belum pernah dibangun lagi. Nah itu mungkin kita selama ini seadanya mana yang paling rusak itu yang kami prioritaskan untuk diperbaiki. Kami mendapatkan program padat karya ini yang mana sejak tahun 2005 kita belum pernah melakukan pembangunan apalagi pengecoran. Bahkan di 2005 itu kita swadaya Pak. Jadi belum ada program pemerintah yang menyentuh kami untuk di wilayah Iroyudan ini. Panjangnya kalau ketentuan dari pemerintah kemarin kita mendapat 197 meter. Cuma karena antusias warga ini kita fullkan jadi 208 meter. Sementara itu dalam pembangunannya, kearifan lokal yang merupakan local wisdom ataupun kebijakan setempat juga diserahkan kepada masyarakat Iroyudan untuk mengatur masyarakatnya dalam proyek kali ini. Seperti pembagian kerja hingga inisiatif penambahan panjang pembangunan jalan yang sebelumnya sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul senilai 100 juta rupiah. Untuk kearifan lokal itu memang kemarin ketika kami bersama dengan masyarakat dan juga dengan dinas terkait ini kita sudah mensosialisasikan bagaimana pengerjaan program ini harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi dari Dinas Tenaga Kerja. Salah satu contoh misalnya kearifan lokal itu pembangunan yang sebenarnya harus radiusnya 260 kemudian cuma sampai 200. Nah yang 60 meter inilah yang nanti ada sebuah kearifan lokal bagaimana HOK ini bisa ditambahkan untuk memperpanjang ruas jalan yang memang harus terselesaikan sesuai dengan pengajuan dari masyarakat ini. Tak bisa dipungkiri, pentingnya infrastruktur jalan menjadi impian warganya. Menikmati jalan yang bagus dan memperlancar segala aktivitas yang padat saat mengakses jalan tersebut tentunya akan memberikan dampak yang sangat positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat seperti warga Iroyudan. Kami mendapatkan program padat karya ini yang mana sejak tahun 2005 kita belum pernah melakukan pembangunan apalagi pengecoran. Bahkan di 2005 itu kita swadaya Pak. Jadi belum ada program pemerintah yang menyentuh kami untuk di wilayah Iroyudan ini. Ini panjangnya berapa Pak? Panjangnya kalau ketentuan dari pemerintah kemarin kita mendapat 197 meter. Cuma karena antusias warga ini kita fullkan jadi 208 meter. Program pembangunan infrastruktur padat karya tahun 2020 ini terdiri dari 171 program padat karya dengan anggaran 100 juta rupiah untuk setiap paket yang bersumber dari anggaran perubahan APBD Bantul dan 29 paket bantuan keuangan khusus atau BKK yang sumber anggarannya dari Pemda DIY.
Program infrastruktur padat karya paling banyak berupa pengerjaan jalan conblok, talut, dan jembatan lingkungan. Saat material untuk pembangunan infrastruktur sudah dikirim ke masing-masing kelompok dengan waktu hingga tanggal 19 November 2019 lalu. Waktu pengerjaan proyek sendiri selama 3 pekan atau 21 hari yang akan dimulai serentak pada 20 November hingga 10 Desember 2020 mendatang dengan melibatkan tidak kurang dari 25 tenaga kerja. Dengan pelibatan pekerja 25 orang dari warga masyarakat, maka ekonomi masyarakat juga turut terdongkrak karena mereka juga mendapatkan honor. Terkait dengan fenomena lainnya di tengah masa penghujan yang bisa menghambat pembangunan infrastruktur padat karya, Istirul sudah mengingatkan kepada kelompok untuk mempertimbangkan potensi hujan lebat tersebut. Yang jelas, dengan waktu 21 hari pengerjaan, maka jika terjadi hujan lebat, pengerjaan bisa dihentikan sementara dan dilanjutkan lagi saat hujan sudah berhenti. Kegiatan padat karya ini juga dimaksudkan untuk menekan angka pengangguran di wilayah penerima manfaat, memupuk rasa kegotong royongan masyarakat, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pusat layanan dasar seperti sekolah, pasar, puskesmas, dan sebagainya. Selain itu juga untuk melancarkan transportasi guna meningkatkan kesejahteraan juga keamanan dan ketertiban. Keinginan masyarakat yang lebih cenderung meminta bantuan berupa padat karya diamini oleh Agus Salim. Menurutnya, bantuan padat karya yang cenderung ke infrastruktur berimbas banyak pada sektor yang lain. Kalau di masyarakat kebanyakan bentuk infrastruktur, Mas. Infrastruktur hampir semuanya. Karena di dapil kami, mohon maaf, kebetulan dulu di Pajangan ini kan termasuk daerah miskin di Bantul. Jadi indeks kemiskinan di daerah kami, kebetulan kami berada di dapil 5, khususnya di Pajangan ini memang dari sisi infrastruktur memang harus diprioritaskan. Untuk sosialisasi saya kira tidak begitu berdampak terhadap masyarakat, dan juga seperti kemarin ketika lampunisasi di anggaran 2020 kami hampir 700 juta kita habis untuk refocusing. Kemudian kalau Masnya mungkin masuk di wilayah Pajangan ini kalau malam gelap, Mas. Menuju wisata juga gelap, menuju kampung-kampung juga masih butuh penerangan jalan seperti itu. Kalau di daerah ini termasuk wisata, masuk kawasan wisata. Karena kira-kira 2 kilo dari sini ini sudah Gua Selarong, Mas. Gua Selarong. Nah, ini kebetulan jalan yang menuju Gua Selarong ini masih gelap kalau malam. Sehingga saya selalu menekankan bagaimana ketika kami mewakili di Dewan di periode 2019-2024 ini mengupayakan prioritas kami adalah infrastruktur. Untuk sosialisasi kira-kira mungkin untuk kedua, ketiga lah. Kondisi memprihatinkan dialami warga Bungsing, Gowasari, Pajangan, Bantul. Jalan terjal berupa batu dan tanah ini telah mereka lewati dari generasi ke generasi hingga ratusan tahun dan sekalipun tidak pernah merasakan mulusnya jalan.
Jalan dusun yang menghubungkan dusun sebelahnya ini berjarak 300 meter, selalu mereka gunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Kondisi semakin memprihatinkan saat kondisi hujan seperti sekarang ini. Dan mereka tak bisa berbuat banyak. Meski permintaan bantuan ke pemerintah terkait perbaikan jalan sudah sering mereka ajukan, namun tanpa hasil. Bagi Sukamto yang menjabat RT setempat, kondisi jalan yang ada di dusunnya ini sangat sulit dilalui kendaraan bermotor. Bahkan dirinya juga tidak ingat pertama kali jalan dusunnya ini dibuat, karena semenjak ia lahir, jalan tersebut sudah ada. Hal serupa yang dialami warganya saat ini. Nak mergi menika niku saderengipun didandosi menika kula nggih pun mboten keingetan Mak, soalnya niki pun mbah-mbah rin pun wonten. Namung dilampahi kagem sepeda motor, kagem mobil tesih ra direkaos. Dados niki diajukan sama Pak Agus. Niku disuwunke corblok menika bantuan saking aspirasi menika. Nek kados rumiyin saderenge dicor niku walaupun jauh nggih tetep diliwati Pak lho, omahe wonten mriki. Lah ajeng liwat pundi melih. Ning kondisi mang ngantun nggih. Napa rekaos ngoten? Nggih rekaos pripun nggih tetep kita harus sampai rumah gitu loh. Setelah sekian lama, warga masyarakat Bungsing yang mayoritas merupakan buruh bangunan ini akhirnya mendapatkan bantuan padat karya pembangunan infrastruktur jalan. Hal yang sudah lama mereka idamkan. Meski perbaikan jalan corblok hanya sepanjang 190-an meter ini dan dikerjakan masyarakat setempat, namun hal ini telah membantu aksesibilitas warga Bungsing untuk beraktivitas menuju daerah lain. Tentunya, hal ini diamini Sukamto dan warganya untuk menikmati jalan mulus. Bagi Sukamto dan warganya, Agus Salim merupakan sosok yang punya andil besar atas realisasi pembangunan jalan di dusunnya. Dalam benaknya juga masih punya keinginan untuk meneruskan perbaikan jalan sisa yang belum terambah corblok. Dana yang tidak sedikit hingga ratusan juta rupiah untuk membangun jalan bukan perkara yang mudah. Ia dan warganya masih menggantungkan bantuan dari pemerintah di masa mendatang. Dengan harapan jalan yang bagus dan mulus tentunya akan membuat perekonomian warganya bisa berkembang. Nggih namung ngantu-antu bantuanipun aspirasi lewate Pak Agus Salim. Nggo mbok menawi mengke nginjing tahun depan masih dipun parengaken Pak Agus Salim tesih mayoritas kaya wonten mriki nggih sedaya masyarakat tesih nampi lan ngaturaken matur nuwun sanget. Sebagai Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, Muhammad Agus Salim juga berkeinginan meninggalkan jejak dengan membantu sekuat tenaga dan pikiran untuk mensejahterakan warganya. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas jabatannya selaku wakil rakyat serta daerah pilihannya. Ini tentunya akan menjadi sebuah tinggalan bagi kami, dan kemudian nanti masyarakat juga akan niteni. Oh, Dewan sudah memberikan sesuatu program di wilayah tersebut. Nah, kalau sosialisasi misalnya, sosialisasi terkait perda miras, perda kebencanaan, ini saya kira hanya sebuah ilmu dan kemudian hilang ketika kita ada di dalam forum tersebut gitu. Kalau saya lebih cenderung ke pada seperti ini gitu. Bagi warga atau dusun yang sudah menerima manfaat padat karya berupa pembangunan infrastruktur, Agus Salim juga mengingatkan untuk menjaga infrastruktur yang sudah terbangun agar terus bisa dinikmati warga setempat. Kami menghimbau kepada masyarakat dengan adanya program padat karya ini, pertama, mari kita rawat baik-baik. Dari sisi kualitas bangunan, kemudian juga mungkin untuk memaksimalkan arus jalan ataupun
alternatif yang sering digunakan ini betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik, dan kalaupun memang nanti ada program-program yang berkaitan dengan penyempurnaan dari program padat karya ini, kami masih selalu mengawal. Misalnya harus ditambahi selokan air ataupun penerangan jalan, kami tetap siap.